Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita edisi Ramadan bersama Miss Bella. Hari ini Miss Bella akan bercerita tentang pahala membantu tetangga dan anak yatim. Kalian dengarkan baik-baik ya ceritanya. Abdullah bin Mubarak suatu ketika pergi berhaji ke Baitullah. Suatu malam ia tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya itu, Abdullah bermimpi. Ia melihat dua malaikat turun dari langit. Dua malaikat itu bercakap-cakap dan didengar langsung oleh Abdullah Mubarak. Malaikat pertama bertanya pada malaikat kedua, "Berapa banyak orang yang berhaji kali ini?" 600.000 orang, jawab malaikat kedua. Lantas, berapa banyak orang yang hajinya diterima Allah? Tidak ada seorang pun dari mereka yang hajinya diterima Allah, jawab malaikat kedua. Namun demikian, terdapat seorang tukang sepatu yang tinggal di Damsyik yang hajinya diterima Allah, meskipun ia tidak dapat berhaji. Muwafaq nama tukang sepatu itu. Karena ibadah hajinya muwafaq diterima, maka semua yang berhaji kali ini juga diterima Allah. Wah, kira-kira kenapa ya anak-anak? Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya. Sejenak ia merenung sebelum akhirnya memutuskan. Ia pun segera bersiap-siap dan akan menuju Damsyik guna menemui tukang sepatu bernama Muwafaq, seperti yang disebutkan dua malaikat dalam impiannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Abdullah bin Mubarak tiba di Damsyik. Dari beberapa orang yang ia tanyai, ia ditunjukkan pada rumah yang tengah dicarinya. Ketika tiba di depan rumah itu, Abdullah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Tak berapa lama kemudian terdengar jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam." Pintu rumah terbuka. Dari dalam rumah keluar seorang lelaki. "Maaf, apakah engkau Muwafaq?" tanya Abdullah. "Benar," jawab Muwafaq. Ia lalu mempersilahkan Abdullah untuk masuk ke dalam rumahnya. "Namaku Abdullah bin Mubarak," kata Abdullah memperkenalkan diri. "Lantas, ada keperluan apakah engkau hingga datang menemuiku? Abdullah bin Mubarak menceritakan kejadian yang ia alami sewaktu menunaikan ibadah haji, termasuk ketika ia tertidur dan bermimpi di Masjidil Haram. Tanya Abdullah, "Wahai Muwafaq, kebaikan apakah yang telah engkau lakukan hingga Allah mengaruniamu derajat yang begitu tinggi?" Muwafaq menjelaskan, "Semula aku hendak berhaji, namun kehendakku itu tidak dapat terlaksana karena terkendala oleh keadaanku." Abdullah bin Mubarak baik-baik mendengarkan penjelasan Muwafaq. "Mendadak aku mendapat sejumlah uang dari pekerjaanku sebanyak 300 dirham jumlahnya. Dengan uang sebanyak itu, aku pun berniat menunaikan ibadah haji tahun ini. Lantas, saat ini istriku sedang mengandung. Suatu hari, ia mencium bau masakan dari rumah tetanggaku. Istriku sangat menginginkan masakan itu. Aku lalu mendatangi rumah tetanggaku. Kepada tetanggaku itu, kusebutkan tujuanku mendatanginya, yaitu untuk memenuhi permintaan istriku. Kepada Muwafaq, tetangganya itu menjelaskan bahwa di rumahnya terdapat anak-anak yatim yang 3 hari sudah tidak makan apapun. Tetangga Muwafaq pun keluar rumah untuk mencari makanan bagi anak-anak yatim di rumahnya.
Kemudian di jalan ia menemukan bangkai kuda. Lalu ia membawa bangkai kuda tersebut ke rumahnya untuk dimasak dan dihidangkan untuk anak-anak yatim tersebut. Nah, aroma masakan daging bangkai kuda itulah yang dicium istri Muwafaq hingga membuatnya ingin turut memakannya. "Maafkan aku," kata tetangga Muwafaq. "Aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Bagi kami, masakan ini halal, namun haram bagimu dan juga istrimu itu." Tak terperikan terkejutnya Muwafaq mendengar cerita tetangganya itu. Hatinya seperti teriris pedih mengetahui peristiwa yang menimpa tetangganya. Maka, tanpa menunggu waktu lama, Muwafaq bergegas kembali ke rumahnya. Uang sebanyak 300 dirham yang semula akan digunakannya untuk menunaikan ibadah haji diberikan kepada tetangganya untuk membeli keperluan anak-anak yatim yang berada dalam asuhan tetangganya tersebut. "Begitulah yang kulakukan, maka bagiku ibadah hajiku berada di depan pintu rumahku," kata Muwafaq mengakhiri ceritanya. Nah, itu tadi cerita tentang pahala membantu tetangga dan anak yatim. Pesan yang dapat kita dapat dari cerita ini adalah kita harus selalu peduli dengan tetangga kita ya. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Kita harus saling berbagi supaya dalam bulan Ramadan ini semua bahagia. Sekian cerita dari Miss Bella. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.